Selamat pagi, jadi kita hari ini mau ngerjain atau restorasi lagi. Kita mau restorasi DRL BMW gua. Jadi modul DRL-nya itu atau LED stripnya itu udah gosong. Jadi gua mau bawa ke DS Lighting. Lokasinya ada di mana ya? Di Semanggi ya. Ini lokasi di Semanggi. Nanti gua taruh alamat lengkapnya di deskripsi. Jadi kira-kira apa sih yang dikerjain nanti sama DS Lighting? Tonton terus sampai habis guys, jangan di skip. Tapi memang tempat ini agak masuk ke dalam, jadi bukan di tengah atau di depan jalan raya persis, enggak. Jadi harus pakai Google Maps kalau pertama kali kesini. Ini dia bengkelnya DS Lighting. Wah, kayaknya pagarnya belum dibuka deh. Lagi Pak, mau ke DS Lighting. Ini dia tempatnya, DS Lighting. Ada beberapa mobil yang lagi dikerjain juga. Sekarang gue udah sampai di DS Lighting. Posisinya itu ada di Semanggi, Jakarta. Jadi hari ini gue mau restorasi atau benerin DRL mobil BMW gue, karena DRL itu udah ada yang redup. Jadi gue pengen bikin looknya lebih fresh lagi. Ya kalau misalnya kayak gini kelihatan umurnya, kelihatan tuanya. Jadi gue mau dirapihin. Karena ada beberapa perbedaannya. Ini warnanya juga beda. Kemudian yang ini redup. Kalau kita lihat dari LED-nya, panas. Kita lihat dari LED-nya ini udah lumayan agak gosong ya, yang sebelah kanan, yang sini. Jadi ya kalau nanti kita perlu ganti LED kita ganti. Kemudian yang sebelah sini juga LED-nya udah agak-agak gosong tuh. Nanti kita lihat kalau perlu ganti LED kita ganti. Kalau memang nanti diakalin atau kita repair aja udah terang, kita nggak usah ganti LED. Dia nggak perlu bongkar ya? Bisa mapras dari sini ya? Bisa. Berapa lama mas kerjaan? Ya paling lama setengah jam. Paling lama setengah jam. Cepat berarti ya? Iya. Sebenarnya sih saya mau ganti jalur LED-nya, tapi harus ditinggal sih mobilnya. Iya. Perlu. Soalnya kita mesti buka dulu, bersihin lemnya dulu, kan ini paten kebetulan lemnya. Iya. Nah tapi nanti kalau misal kita ternyata udah ganti jalur LED kita bongkar, nanti dilem ulang, dicilin ulang ya, ya kan? Betul. Nanti kualitasnya bisa sama nggak rapatnya atau lem-lemannya? Ya pasti sama sih bos. Soalnya kita pakai lem khusus headlamp sih. Maksudnya ntar nggak jadi berembun kalau hujan atau nggak, aman ya? Paling sering mobil apa mas yang masuk? Kebanyakan sih BMW gitu. BMW apa? BMW seri 3 X1 terus X5 juga banyak. X5 yang mana, yang F? Baru ya. Oh yang F apa yang G? Yang F ada, yang G ada. Oh, ini dia jalur LED ya. Ringnya di ujung ini udah gosong, makanya dia cahaya dari LED nggak akan masuk ke seluruh jalur LED-nya atau ringnya, jadi dia ketahan sinarnya. Makanya kenapa dia di sini gosong. Dan memang udah jadi salah satu penyakit dari BMW juga sih. Banyak seri 3 bahkan X5 juga ada yang memang udah sering ganti jalur LED ya, atau LED-nya karena ya mungkin keseringan dipakai, nyala terus, kemudian karena kejemur matahari dan karena faktor mesin juga panas, jadi bisa cepat gosong. Sekarang lagi dikerjain, lagi dipapras jalur LED-nya. Sebenarnya sih jadi memang lebih pendek jalur LED-nya, tapi bisa bikin daripada kita ganti jalur LED-nya bisa lebih hemat, kita potong aja yang gosongnya, karena gosongnya itu di pinggir, di pojok, jadi masih bisa kita akalin. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit.
kita servis DRL di DS Lighting. Sekarang DRL gua udah jauh lebih terang karena akhirnya gua potong bagian jalur LED yang gosong ya. Karena kalau dia gosong, dia akan ngeblok cahaya dari LED yang harusnya tersalurkan ke jalur LED-nya gitu. Jadi akhirnya gue potong dan akhirnya bisa cerah lagi. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari jauh ya, memang agak sedikit lebih redup ya, sedikit lebih redup daripada yang di bagian luar. Dan juga di sebelah kiri juga sama ya. Ini udah dipotong juga yang bagian gosongnya, karena memang sebenarnya ada dua opsi ya, antara kita mau diakalin dengan potong jalur LED yang gosongnya atau kita ganti jalur LED-nya. Tapi karena gua mobilnya dipakai harian ya, yang mana nggak bisa kalau misalnya kita ganti, karena ganti jalur LED itu butuh waktu sekitar 3 harian mobilnya nginep, karena dia butuh buka headlampnya, kemudian dibuka silennya, kemudian dicuci headlampnya luar dalam, kemudian dilem lagi segala macam. Jadi memang kalau misalnya mau singkat dan murah meriah, itu bisa diakalin dengan potong jalur LED-nya. Tapi so far menurut gua ini masih lumayan cerah ya, jadi nggak beda jauh sama yang masih originalnya sebelum dipotong jalur LED-nya. Jadi bisa jadi salah satu opsi buat yang punya mobil X1 atau mobil BMW lainnya yang memang ini penyakit BMW ya, bisa datang ke DS Lighting, nanti konsul aja kira-kira yang perlu kita atau yang perlu dilakuin ke lampu DRL mobil kalian tuh apa gitu, karena mereka ada solusinya, entah nanti ganti LED-nya atau ganti jalur LED-nya atau mau dipotong, dipapras bagian yang gosongnya, itu nanti bisa langsung konsul aja. Untuk harga kemarin gue repair jalur LED ini sekitar 350.000 untuk pengecekan ya, kemudian untuk 150.000 lagi untuk pengerjaan papras jalur LED-nya. Dan gue sempat ngobrol juga dengan Ko Kevin, kenapa BMW suka redup, apalagi terutama DRL yang di dalam, karena ya memang DRL yang di dalam ini punya akrilik ya, akrilik LED yang lebih tipis dibandingkan yang LED yang di luar. Jadi memang akrilik itu punya titik panas jika kita naik mobil atau mobilnya berjalan dan DRL-nya nyala terus menerus, lama kelamaan LED-nya itu akan gosong. Memang itu udah bukan yang aneh lagi gitu, memang itu wajar karena yang namanya umur ya pasti akan ada gosong di bagian akriliknya. Bahkan kemarin gue sempat ngobrol juga sama Ko Kevin kalau ada juga BMW X5 atau BMW X7 yang 2023 DRL-nya udah redup juga, itu ada dan langsung diganti juga di DS Lighting. Jadi buat kalian yang memang pengen benerin DRL khususnya BMW ya, bisa langsung ke DS Lighting, nanti gue kasih Instagramnya di sini ya. Menurut gue pengerjaannya profesional, bagus, dan dia bukan hanya di perlampuan ya, ada untuk body kit juga, body kit, body ngecat segala macam, tapi khusus mobil-mobil tertentu kayak Land Cruiser dan lain sebagainya. Itu nanti bisa langsung kontak aja ke WhatsApp DS Lighting dan konsul sama Ko Kevin. Oke, mungkin segitu aja video gue untuk reparasi DRL mobil gue ini. Dan kalau misalnya kalian suka, boleh langsung di subscribe guys, di like, di komen, dan tungguin video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.